boleh dan berhak mengatakan misalnya gini, saya nih unggul. Saya unggul ada sebelum Abraham ada. Boleh mengatakan itu dalam artian tentunya dalam kemahatauannya Allah atau Bang Uji tadi bilang dalam perencanaan konsep pengetahuan Allah, semuanya sudah terkonsep di tangan Allah. Bukan arti sebenarnya bahwa Yesus itu muncul sebelum dilahirkan oleh bundanya, Bunda Maria. Itu aja tambahannya, standby lagi. Oke. Bang Andi. Ya, silakan. Ini nambahin yang di kejadian 18 ya, bahwa itu Tuhan itu bertemu langsung dengan Abraham. Sebenarnya itu malaikat itu ya, nggak apa-apa lah. Itu tadi saya mah ikuti selera. Ini kan berdasarkan Rashi, ya. Dari Sefaria, silakan buka di Sefaria ya. Ini pertama di Genesis 8 atau Bereshit ya. Itu mengatakan bahwa itu bukan secara harfiah bahwa Tuhan itu muncul, tetapi rahmatnya. Kalau di dalam Islam itu rahmatnya. Itu seperti apa yang dikatakan di Mazmur. Ya, masa Tuhan itu berdiri di majelis hakim? Ini kan nggak mungkin. Itu rahmatnya yang berdiri cara itu. Di situ menjelaskan bahwa Tuhan muncul itu adalah rahmatnya. Islam mengonsepnya itu secara rahmat, dan Yahudi pun seperti itu. Oke, itu yang nomor satunya. Nomor duanya bahwa melihat 3 orang ya. Di sini mengatakan bahwa 3 orang itu adalah malaikat. Jadi bisa saya jelaskan. Itu Gabriel, Mikael, dan Rafael yang menyembuhkan atau berfirman atau mengatakan firman Tuhan kepada Abraham itu bahwa Sarah itu akan mengandung, itu adalah Jibril atau Gabriel. Ya, dan duanya itu langsung loncat ke Sodom, ke tempatnya Lut. Itu bahkan memberi isyarat atau memberitahukan bahwa akan ada kejadian. Ya, itu Rafael dan Mikael. Itu dijelaskan di Rashi ya, komentari Rashi. Itu bukan Tuhan secara langsung, tetapi malaikatnya. Ya, itu kawan-kawan tuh. Itu ya, versi original Bang Victor. Itu kalau mau dibantah itu ini punya Yahudi di Sefaria. Ini saya buka ya, nggak percaya. Simpan. Oke, Rashi nih. Ya. For one angel. Oke, Rashi. For one angel does not carry. So, kan ya. Angel, malaikat, udah. Malaikat itu. Makanya dijelasin di sini di dalam Rashi. Oke, mantap, Puji Inggrisnya bisa nih debat internasional. Udah jelas itu malaikat, udah jelas. Cuma mereka menganggap bahwa itu Tuhan, udah. Itu aja. Itu Yesus, malah dia bilang Yesus. Iya. Bayangkan Yesus. Jadi udah mulai ngaco, pemikirannya udah mulai ngaco. Padahal di situ dia bicara tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Jadi ini turun, itu Tuhan. Ya kan? Itu Yesus. Pokoknya Yesus itu ya Yahweh, ya Cakwe, apa segala macam. Udah begitu-gitulah. Betul. Padahal intinya di sana kan adalah malaikat itu turun untuk memberitahu Sarah bahwa nanti kamu akan punya anak, kan di situ. Dan ketawa lah si Sarah, kan begitu kan? Iya, dijamu itu malaikat. Itu berani-beraninya si Sarah ketawa sama Tuhan, kan kayak gitu. Itu kan malaikat. Sarah diberi berita gembira, habis itu kan langsung ke Sodom Gomora. Untuk menghancurkan yang suka mensodomi orang. Iya, Sodom. Ya makanya ada kata sodomia dari situ kan. Iya. Habis itu disisakanlah Lot, kedua anaknya. Nah, anaknya. Keblinger itu untuk menyimpulkan apa membaca dari ayat itu keblinger. Wah, itu Tuhan. Abraham datang kepada Tuhan datang kepada Abraham. Ya kan? Yesus itu datang. Akhirnya datang lagi. Jadi Yesus juga berantem sama Yakub. 4 kali. Gitu. Pinjam pisau cukur. Yesus pinjam pisau cukur. Yesus berantem sama Yakub, apalagi? Itu kalian yang bilang. Kenapa Bang Victor? Saya bilang itu kalian yang bilang, Bang. Loh bukan, sekarang Anda menganggap bahwa Tuhan Yesus kan? Enggak, tadi Bang Dre, tadi teman Anda udah tanda tangan loh, tadi dia sendiri yang ngomong. Mereka sendiri udah ngomong loh tadi. Bukan tanda tangan malah, cuma stempelnya belum jadi.
Oh, Kita Gimana iya. mengulangin statementnya. Nggak setuju sama Beda. teman lu. Bukan saya yang ngomong, dia sendiri yang ngomong, dia yang tanda tangan. Saya nggak ada paksaan kok tadi. Dia baca dulu BAP-nya, setelah dia baca BAP-nya dengan sehat, dia tanda tangan kok. Nggak ada pemaksaan tadi dalam penyidikan, nggak ada. Tadi YHWH itu adalah Yesus. Iya, Tadi kan ngomong begitu. nggak ada. Iya. Banyak saksi kok tadi. Ada Tuhan, banyak Yesus itu. Ya Yesus yang datang. Yesus begitu. memang enak dibahas karena dia itu adalah memang Allah itu sendiri. Pak Victor, waktu saya tadi. Anda sering mengatakan kan? Allah Pak itu Victor, sendiri. sebentar Bang Andre. Waktu tadi saya isi BAP sama Pak Prengki, tidak ada loh yang dipaksa-paksa. Tidak ada yang intimidasi dia. Bahkan Anda dampingi kan sebagai pengacara. Nah, dibaca dulu baru tanda tangan kan tadi. Clear kan? Ah, Nah, habis ini kenapa kamu mengatakan kami yang beberapa pendapat? Orang Prengki yang ngomong kok. Gitu loh. Malah dia sendiri yang mengatakan teh celup, bukan saya. Iya betul. Hmm. Pinter kalian itu untuk memutarbalikkan ya. Saya itu nggak mau menista, bro. Saya hanya memakai argumentasi yang barusan. Berbulat-balikan siapa nih Bang? Aduh. Lo tadi yang ngomong celup siapa? Pertama. Terus Anda mengatakan bahwa Allah Yesus itu Allah sendiri kan? Kalau begitu yang ada di perjanjian lama itu Yesus bukan? Ayo. Susah. Yang ada di perjanjian lama Yesus bukan? Kita mau jelaskan susah Bang, tetap nggak bisa ketemu. Enggak. Saya mau nanya dulu yang di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Itu Allah Bapa. Loh, Itu saya dalam tanya. konteks perjanjian Yesus lama. itu Allah sendiri kan? Anda mengatakan begitu tadi toh? Dasarnya gini Bang Andre, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Dasarnya oke. di situ. Oke, Gitu Bapak loh. itu sendiri kan. Kalau begitu, jadi yang di perjanjian lama itu Yesus juga toh? Allah itu Yesus toh? Konsisten aja kalau Itu ngomong. perjanjian lama. Mengerti perjanjian lama dengan baru nggak? Perjanjian baru dia lewat apa? Perjanjian baru itu tentang perjalanan Yesus. 80% perjalanannya Yesus. Tunggu. Yang perjanjian lama, saya mau tanya. Perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Kan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Di perjanjian lama itu Yesus atau Iya bukan? Bang. Itu Iya. Allah Bapa. Ya Allah Bapanya Yesus jadi. Udah tanya, Bapak itu Yesus juga nggak? Apa bukan? Yesus atau Bapak beda atau sama? Ya, nanti di perjanjian baru itu Itu Allah. Allah Bapa. Oh, Jadi di berarti bukan perjanjian Yesus. lama, Berarti bukan bukan. Yesus. Berarti bukan Yesus. Anda bantah teman Anda sendiri. Kebenaran aja kau. Saya Berarti- nggak bantah teman saya. Itu Ya, kalau- Allah Bapa. Ya, Bapak itu Yesus juga kan? Nanti di perjanjian baru Yesus Allah Bapa turun menjelma sebagai manusia Di mana dan ayatnya? diberikan Di mana nama ayatnya Yesus. Yesus Allah menjelma menjadi manusia? Di mana ayatnya? Perjanjian baru. Di mana ayatnya bahwa Allah menjelma menjadi manusia? Aduh Bang, Nah, kok kita Anda ini bisa nggak usah menyebutkan bahwa berbicara Allah masalah menjelma menjadi ayat-ayat manusia? dan Di mana ayat. ayatnya? Kenapa? Ayatnya di mana? Kenapa selalu ayat-ayat? Loh, Kenapa karena selalu apa? Itu ayatnya orang dalil. Kristen Itu bukti, selalu itu saja dalil. yang dibahas? Itu dalil. Kenapa saya mengatakan kayak begini? Ya kan? Karena Anda menganggap Yesus Ya Tuhan. itu kepercayaan Yesus kita Nabi saya. Bang. Itu kepercayaan kita Bang. Ya, memang jangan dong. Ini juga Yesus juga apa namanya nabi kita juga. Jadi saya membela Kepercayaan bahwa Yesus bukan kita. Tuhan. Gitu loh. Ya terserah abang kalian percaya atau enggak apa-apa. Yang penting Nah, kami makanya sebagai saya mau orang cari bukti Kristen bahwa Anda bahwa mengatakan Yesus itu adalah Allah itu Tuhan. menjelma menjadi manusia. Di mana ayatnya? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kenapa Anda berpikiran seperti Ya. itu? Karena Hmm? telah lahir Mm-mm. di dunia. Siapa itu? Ya Siapa yang Tuhan. lahir? Tuhan. Jadi Tuhan lahir. Jadi Tuhan lahir. Hah? Jadi yang apa sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta begitu? Bagaimana Bang? Sang pencipta, Tuhan itu kan sang pencipta, dilahirkan oleh yang dicipta begitu. Tetapi dia lahir ini bukan antara ada hubungan suami istri Bang. Harus bisa Saya tahu, dibedakan. tapi ini berihal masalah kelahiran. Anda mengatakan Tuhan itu Iya, lahir. Tuhan. Sang pencipta dilahirkan Jadi begini, oleh yang dicipta. Maria dicipta Sabar, nggak sama sabar. Tuhan? Maria dicipta sama Tuhan. Sabar, dengar dulu Bang. Jadi kita boleh lihat dari semua keturunan. Maksudnya Yesus ini diciptakan melalui apa? Mulai ada hubungan antara laki-laki dan perempuan atau tidak?
Saya tidak tanya tentang hubungan. Saya tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Justru itu supaya kalian bisa terbuka pikirannya. Tuhan itu lahir. Kau mengatakan Tuhan itu lahir. Ya. Sekarang begini, Adam sama Hawa tidak menggunakan hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak pakai hubungan mak bedundu itu tidak. Gila, apa dia nggak Tuhan? Iya benar. Iya. Pakai. Lagi dia. Pakai. Enggak pakai. Apa? Dia enggak keluar dari Adam perempuan. dengar dulu. Huh? Yo dengar dulu Bang, dengar dulu. Dengar dulu. Ini Jadi Adam diciptakan langsung dari Allah sendiri. Sedangkan Hawa diambil dari rusuknya laki-laki, berarti Hawa ada melalui laki-laki. Pada saat Yesus ada, hanya dipakai perempuan, tidak dipakai laki-laki. Pada saat zaman kita sebagai manusia ini, dipakai laki-laki, dipakai perempuan juga. Jadi apa yang mustahil bagi Allah? Oke, kalau begitu, saya balikin tanya, ya. Tuhan, Anda menganggap bahwa Tuhan itu dilahirkan kan tadi? Oke. Apa Tuhan Anda? Maksudnya? Tuhan Anda tadi mengatakan Tuhan itu dilahirkan. Betul ya? Melalui vagina, melalui Tuhan dilahirkan kelamin. Loh, Yesus kan lahir melalui kelaminnya Maria. Bentar lah. Iya. Datanya ada bro, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Coba dengan aku gimana? Dengan aku aja. Yuk, udah kalah. Jangan. Bang Juma mau bicara. Saya boleh sebentar. Bang Handi. Boleh Bang Juma. Iya, jadi tak kasih pengertian supaya paham gini ya. Al-Quranul Karim, saya ambil dari Al-Quran supaya seimbang kita, karena ini kajian mengenai Tuhan dan ajaran samawi. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Jadi ada 3 aspek di sana. Tidak patut bagi manusia untuk melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, kecuali 1 dengan perantaraan wahyu, 2 dari belakang tabir, 3 dengan mengutus utusan para malaikat. Ini 3 poin. Yang pertama, di dalam Kejadian 18 nomor 1 yang teman-teman gunakan untuk kemudian mengatakan bahwa yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan. Kekeliruannya adalah di dalam Kejadian 18:1, di situ menampakkan diri di dalam bahasa Ibrani ra'ah. Ra'ah itu sama dengan menyatakan. Jadi Tuhan itu menyatakan diri kepada Abraham melalui para malaikatnya. Apa pembuktiannya? Ya, kita buktikan dengan perkataan Yesus, jangan perkataan saya. Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu fakta. Yesus yang mengatakan itu. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini pengakuan yang ada di dalam kitab teman-teman sendiri. Lalu kemudian di dalam Keluaran 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang pernah yang bisa memandang aku dan dapat hidup. Abraham tidak mati pada saat itu ketika dia berinteraksi dengan makhluk tersebut. Berarti itu bukan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana sih Tuhan itu sebenarnya? Kita lihat dalam pengajaran para nabi. Jelas sekali diterangkan bahwasanya dalam 1 Tawarik 28 nomor 9, engkau anakku Salomo, kenalilah Allah ayahmu, Tuhan ayahmu, dan beribadalah kepadanya. Berarti Allah itu bisa dikenali. Allah itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu 1. Kemudian di dalam Mazmur 119 nomor 2 juga diterangkan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Berarti Tuhan itu bisa dicari. Tuhan itu bisa dicari. Tuhan itu bisa dijamah. Tuhan itu bisa dilihat. Di dalam keadaan yang diterangkan dalam Matius 5 nomor 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Tuhan, karena mereka akan melihat Tuhan.
Tuhan itu memang bisa dilihat, tapi dengan aspek apa? Hati yang suci, bukan datang dalam rupa manusia. Yohanes 14 nomor 9. Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, engkau tidak mengenal aku rupanya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi maksudnya di sini adalah barang siapa yang ingin kemudian melihat Tuhan, ingin melihat dalam aspek pemahaman mengenal Tuhan, maka dengarkan para utusannya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka ucapkan tentang Tuhan, itulah yang kita tahu. Makanya Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal. Bagaimana mungkin kemudian mengenal kalau tidak bisa melihat? Sedangkan engkau itu adalah sesuatu yang gaib. Berarti Tuhan itu tidak bisa datang dalam rupa aslinya, dalam rupa wujudnya, nggak bisa. Tuhan datang hanya dalam ajarannya, melalui malaikatnya, melalui tabir, perantaraan wahyu. Dan mereka lah para nabi itu yang menjelaskan. Makanya di dalam Yohanes 1 nomor 18, teman-teman, sedikit lagi ya. Dalam Yohanes 1 nomor 18, di sana Yesus dengan terang mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menjelaskannya. Jadi ini salah terjemahan. Yohanes 1 nomor 18 bukan menyatakan, tetapi di situ original teksnya adalah exegomai, artinya menjelaskan, mentafsirkan, menyatakan, menceritakan. Yesuslah yang menceritakan tentang Bapa itu, bahwa dia tidak bisa dilihat, suara yang tidak bisa didengarkan, dia adanya di langit, dia tidak sama serupa dengan makhluk, tidak ada yang pernah melihatnya. Itulah Bapa itu yang dia teriaki, Eli Eli lama sabachthani. Jadi tinggalkan pengajaran yang mengatakan Tuhan itu pernah datang jadi manusia. Enggak. Kita semua dapat mengenal Allah, tapi tidak dalam perspektif pemahaman bahwa dia wujud seperti makhluk. Tinggalkan ajaran-ajaran seperti itu. Demikian Bang Handi dan teman-teman, silakan dilanjut. Oke, sama aku Zuma. Halo bro, lama kita nggak ketemu nih. Aku senang dengan kamu. Halo. Ya, sama teman kita yang lain. Saya ada tamu dan tamu saya. Oh, ada tamu. Ada tamu. Kalau sama aku gitu ya. Kalau sama ada tamu. Kalau ada gitu ya. Tunggu. Tamu saya itu Nasrani. Bukan tamu saya sebenarnya. Tamu abang saya yang dari Medan. Oke, nggak apa-apa bang. Sepupu sekali dia saya. Ada di bawah di lantai 1. Saya di lantai 2 ini ya. Lanjut. Oke. Ya, tapi suara saya kecil. Lanjut. Nggak apa-apa. Ya, semangat bang, semangat. Aku dukung kau. Bro sebentar, Bro Edi. Sebentar. Pak Victor ada tanggapan, Pak Victor? Gimana? Pak Victor ada tanggapan tadi statement Bang Juma? Tanggapannya sudah jelas itu dikatakan. Sudah pas itu. Tetapi tetap tanggapannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, baik. Pak Kristen Jadi original? ayat-ayatnya sudah jelas tadi. Oke. Pak Kristen original tetap Pak Victor Yesus adalah Tuhan. Tanggapan Anda? Brother? Mana dia menjawab kali? Bang Handi, Ya, coba silakan, ditanya Pak Victor, Saudara Victor, menurut saudara, dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya, dia itu Tuhan atau dia itu manusia? Gimana Bang? Dalam keadaan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Silakan. Dia turun di dalam dunia sebagai manusia. Dalam keadaan yang sebagai manusia. 100 sabar Bang. Iya. Dia turun ke dalam dunia ini 100% sebagai manusia. Oke, sebagai manusia. Terus di manakah bahwa kenapa orang Kristen menganggap dia sebagai Allah, sebagai dia itu sebagai Tuhan? Karena tidak ada satu orang manusia pun yang pernah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam konteks dia manusia, tetapi kealahannya juga ada. Di manakah kealahannya dia? Mungkin satu ayat saja mungkin yang saya baca untuk kita di sini dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-18 dia katakan begini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang
terima dari Bapakku. Dari Bapakku. Nah, jadi gini Bang, kalau data itu yang menjadikan Yesus ilahi, kita harus melihat Tidak, masih banyak Bang, masih banyak. Oke. Seperti Tuhan Yesus membangkitkan orang, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa, satu nabi pun yang mungkin bisa membangkitkan orang tanpa bahwa dia memiliki kealahan itu sendiri dalam dirinya. Petrus membangkitkan orang mati. Ya, Yohanes juga membangkitkan orang mati. Bahkan kalau di Islam Bang, seekor sapi, paha sapi bisa membangkitkan orang mati. Oke ya. Jadi gimana, Bang? gini. Jadi gini. Yesus tentang yang pertama tadi. Ingat, Yesus itu punya kuasa untuk menyatakan apapun, tergantung firman yang ia terima. Dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, itu dia sedang diperintah untuk mengatakan itu oleh Tuhannya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan akhir. Itu Yesus katakan. Untuk siapa dia katakan itu? Untuk dia menyatakan kepada Bani Israel. Siapa yang memerintahkan? Tuhannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu pertama. Yang kedua Bang, terkait dengan dia mampu bermukjizat dan seterusnya. Di dalam kesaksiannya beliau, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, termasuk membangkitkan orang mati, pekerjaan membangkitkan Lazarus, itulah yang bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Tuhan. Maka aku bisa melakukan itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, katakan kepada orang Israel, inilah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara dengan dibekali kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kamu. Dia sebagai perantara. Jadi apapun yang membuat Anda menuhankan beliau, ternyata aspek itu justru membuktikan dia utusan Tuhan. Dia bukan utusan setan. Dan mukjizat yang dilakukan Yesus itu untuk menyatakan dirinya utusan Tuhan, bukan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu Bang. Itu poinnya. Silakan yang lain. Bro, Victor disangka. Nggak perlu disangka Bang. Jawabannya beliau tetap bahwa Yesus adalah utusan yang menyampaikan firman Allah. Tetapi saya tetap dengan prinsip saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, kalau Yesus adalah Terima kasih. Begitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mengaku utusan? Itu kita sebagai manusia tidak tahu apa yang segala sesuatu yang Allah lakukan dalam dunia ini, kita sebagai manusia tidak akan bisa sampai ke sana untuk memikirnya. Biarlah itu Allah yang melakukannya melalui Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, silakan kita menerjemahkannya secara kepercayaan kita masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan bahwa dia itu adalah utusan. Oke, itu menurut pandangan saudara-saudara saya di saat ini, ya itu pandangan saudara-saudara, tetapi pandangan saya tetap bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat itu sendiri. Oke, baik. Bang Hadi sedikit lagi Bang Hadi. Silakan, Mak. Selesaikan, Mak. Selesaikan. Oke, gini saudaraku, gini. Andai saja logika akal pikiran manusia, khususnya umat Islam itu tidak dipakai, maka besar kemungkinan umat Islam itu juga akan jatuh pada posisi Anda. Karena Yesus itu memang luar biasa dia. Sangat luar biasa. Ya, tetapi yang kita harus tahu, di semua utusan Tuhan, Yeremia, Daniel, Yosua bin Nun, Musa, Daud, Salomo, tidak pernah mengatakan satu kalimat yang sangat rendah. Layaknya Yesus mengatakan dirinya yang serendah-rendahnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba tunjukkan saya utusan Tuhan yang pernah mengatakan itu selain Yesus. Hanya Yesus. Pada level yang paling rendah dia mengatakan itu. Itu satu. Kedua, tidak ada utusan Tuhan yang terkutuk dan mati di atas tiang salib. Hanya Yesus. Itu aspek terbaliknya. Kemudian
aspek sebelahnya ketika Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan. Pengakuan dia itu di dalam kitab saudara. Dia mengatakan dia utusan, dia utusan. Poin pertama, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Islam, Kristen, atau apapun agamanya, yang dikejar itu adalah hidup kekal. Hidup kekal itu adalah duduk cantik di jannah, di surga. Itu hidup kekal. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagai utusan. Itu satu. Kedua, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Oleh karena kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang saya tanya kepada saudara saya ini. Anda mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yes. Kemudian nanti di surga baru dia menjadi Tuhan. Silakan. Sekarang keadaan Yesus yang sebenar-benarnya itu apa? Bukan pada saat dia jadi manusia. Bukan juga pada saat dia di surga. Keadaan yang sebenar-benarnya. Entah itu di surga, entah itu dimanapun. Yang kutanya, keadaan Yesus yang sebenar-benarnya. Dia itu Tuhan tanpa sandiwara, tanpa nyamar-nyamar, tanpa mengosongkan diri, tanpa inkarnasi. Atau dia itu adalah Tuhan? Coba jawab saya. Keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu apa? Manusiakah? Atau benar-benar dia itu pencipta langit dan bumi? Coba Anda terangkan ke saya. Silakan. Baik, Pak. Jadi apa yang saudara sampaikan ini sangat luar biasa. Pemahaman saudara ini juga wow, hebat, luar biasa. Tuhan sertai. Tapi hanya satu saja yang mungkin saya mau sampaikan, bahwa tetap prinsip saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kenapa seperti tadi bilang kok mati di atas kayu salib? Padahal itu kan satu kutukan kan. Jadi kalau orang tidak memahami tentang kematian Yesus di atas kayu salib, itu juga memang susah ya. Kita mau sampaikan juga. Kita sebagai orang-orang Kristen mempercayai bahwa pengorbanannya ya itu untuk supaya kita sebagai manusia ini jangan ada ya, maksudnya kita harus mempercayai Tuhan yang benar lah. Terus mengenai tentang siapa itu Yesus, ya kalau menurut saya seperti penjelasan saudara ini ya sudah menuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan penjelasannya saudara ini sangat luar biasa menurut saya. Oke, Bung. Gini, Bung. Kita singkat-singkat aja, Bung. Gini. Ada hal yang harus didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Yesus disalib. Apa yang melatar belakangi? Karena dia mau menebus dosa? No. Itu konsep yang muncul belakangan. Yang melatar belakangi penyaliban ini apa? Itu dulu. Kok tumben suara Bang Cuma lembut, biasanya lantang? Ada tamu saya. Ada tamu. Lanjut. Oke. Kalau ada tamu lembut, Stop. Jadi lanjut. Yang harus dia makhluk dua warna. Cuma ini dua warna. Enggak, Jadi pada stop dulu, jangan saudaraku, dipancing banyak-banyak. yang dibawa itu bukan kristologi, bukan pendebat. Beliau saudara saya, Kristen murni, bukan apologet. Kalau sesama apologet pasti gue banting-banting dari tadi. Jadi gini, kita harus memahami nih sejarah daripada kedatangan Yesus kepada Bani Israel. Itu dulu poinnya. Kedatangannya untuk apa? Itu dulu. Tolong disadari ini. Kenapa Yesus itu diobok-obok? Kenapa berapa kali dia dilakukan pencobaan untuk pembunuhan? Baca Lukas 4, Bung, 1 perikop. Kenapa Yesus itu ingin dibunuh? Apakah karena dia itu datang untuk menjadi Tuhan mati di atas tiang salib? Tidak. Begitupun di Al-Quran. Final kami di Al-Quran. Al-Quran, beliau ingin dibunuh, disalibkan. Setelah ingin disalibkan, Allah mengangkat ke langit. Habis cerita, finish sampai di situ. Waktu berjalan, teng. Muncul ahli Torah, muncul orang Farisi, menjual kejadian itu kepada Romawi dan Yunani dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Padahal tidak ada hubungannya antara penyaliban dengan penebusan dosa. Nggak ada. Penebusan dosa itu muncul belakangan.
Tidak ada dosa waris sebelum itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Dan selama 3 tahun, dia tidak pernah mengajarkan kalau dirinya sebagai penebus dosa. Adapun data-data yang Anda baca, boleh Anda lihat itu dituliskan oleh siapa dan diperuntukkan untuk siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya, ini ending dari semuanya. Antara kebenaran absolut dan kebenaran semu, endingnya itu ada di sini. Yesus itu sebenarnya dalam keadaan yang sebenarnya itu siapa? Apakah dia Tuhan? Keadaan yang sesungguhnya, apakah dia Tuhan? Kalau dia keadaan yang sebenarnya dia adalah Tuhan, mana dalil pendukungnya? Saya bantu nih. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, nih dengarkan, akan tetapi kita tahu apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. 3 kalimat ini tolong dicermati. Yang pertama, akan tetapi apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kalimat pertama, kita akan menjadi sama seperti dia. Kalimat 2. Kalimat ketiga, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Coba direnungkan. Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenar-benarnya, dan kemudian kita akan sama seperti keadaan Yesus yang sebenar-benarnya itu. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu ternyata Tuhan, maka kita akan sama seperti dia. Ternyata kita juga ini adalah Tuhan. Tapi kalau datang dalam keadaan yang sebenarnya, ternyata dia hanya utusan Tuhan. Masya Allah, subhanallah, ternyata kita sama seperti Yesus, yaitu manusia yang dituntut kemudian untuk taat kepada pencipta kita. Sekarang renungkan saudaraku, apakah Anda Tuhan? Kalau Anda Tuhan, maka wajar Yesus Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Tuhan, baru Anda Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan yang sebenarnya ternyata Anda sadar Anda adalah manusia, maka keadaan Yesus yang sebenarnya yang sama dengan Anda, dia pun adalah manusia. Selesai kita di situ. Kecuali Anda hanya ingin mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Yesus Kristus. Silakan Anda memperbodoh diri dengan menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tugas saya, tugas teman-teman apologet, hanya membantu saudara-saudara saya dalam kasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang lain, silakan dilanjut. Bro Victor, amin. Puji Tuhan dengan penjelasan yang luar biasa dari hambanya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain mau tambahkan? Oh, enggak ditanggapi. Pertanyaannya Bang Joma, Pak Victor. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan? Tuhan dan juru selamat bagi umat manusia. Baik, Tuhan. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Pak Victor, Yesus punya fisik sama seperti kita, dia laki-laki disunat. Apakah itu Tuhan? Kan tadi sudah dibilang, dia kan menjelma sebagai manusia, Bang. Jadi dia sebagai manusia 100% sebagai manusia, ya dia menjalani kehidupan manusia. Dia lapar, ya dia makan, minum, ya dia minum. Apa sih susahnya Allah menjelma sebagai manusia? Tidak ada susahnya. Berarti dia mau ikut menderita seperti manusia, mengalami bagaimana penderitaan manusia. Supaya apa? Kita sebagai manusia ini jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Jangan orang yang terlalu menganggap diri rohani, terus mereka sudah tidak mau bergaul dengan orang-orang yang mungkin berdosa. Sedangkan orang-orang berdosa ini harus diselamatkan. Justru itu makanya Yesus hadir dalam dunia ini. Dia bukan ada dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang mengerti tentang kitab suci dari enggak, saya jelaskan dulu Bang. Saya jelaskan dulu. Tetapi Yesus hadir kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Supaya apa? Allah itu melihat semua manusia itu sama.
Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tidak. Karena semua manusia adalah ciptaan dari Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus hadir supaya mengangkat ini, supaya jangan rohani-rohani ahli-ahli Taurat ini yang mengerti tentang kitab suci ini, mereka membiarkan orang-orang ini, orang-orang berdosa ini, orang-orang sakit ini. Oke Bang, singkat loh tadi. Ini gini ya Bang ya. Waktu Yesus menderita, waktu Yesus istirahat, waktu Yesus makan, waktu Yesus tidur itu, apakah dia Tuhan atau dia manusia? Silakan. Kan sudah dibilang tadi Bang, dia 100% manusia. Ya dijawab saja Bang, Tetapi manusia atau Tuhan yang istirahat? Waktu saya ulang ya, dia makan, dia tidur, dia menderita, tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu seperti itu, keadaannya waktu itu, Yesus Tuhan atau dia manusia? Dia adalah manusia dan dia juga Tuhan. Oke. Apakah waktu Yesus menderita, waktu Yesus capek, istirahat, tidak bisa berbuat apa-apa, apakah ada ketuhanan ikut serta dalam keadaan seperti itu? Iya. Itu hanya Allah sendiri yang tahu. Tetapi kita lihat konteks pada saat itu dia sebagai manusia, ya dia rasa capek, dia beristirahat, dia minum, dia lapar, ya dia sebagai manusia. Artinya Yesus adalah manusia. Apa yang susah maksudnya? Artinya Yesus adalah manusia. Apa? Iya, yang Allah menjelma sebagai manusia. Iya, artinya dia adalah manusia. Iya. Iya. Dari Allah itu sendiri. Bang Handi. Iya, keadaan sebenarnya dia adalah manusia. Karena keadaan manusia itu wajar kalau dia tidur. Karena nggak mungkin dia begadang 33 tahun setengah. Tidur dia, iya, benar. manusia dia. Benar. Wajar dia makan karena dia merasakan lapar. Artinya keadaan sebenarnya orang-orang yang menganggap diri. Artinya adalah keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia. Ya, 100% manusia. Iya, udah selesai. Gini, jangan ambigu Bang Victor. Tetapi dialah Allah itu sendiri. Saudara Victor, terlepas daripada sandiwara dunia yang Yesus lakukan, ternyata dia adalah Tuhan, ternyata dia adalah Tuhan yang menjelma manusia. Saya ingin tahu kesimpulan terakhir. Yesus itu sebenarnya siapa? Manusia atau Tuhan? Abang, tetap jawaban saya, dia adalah Tuhan dan manusia. Berarti kita juga Tuhan. Bukan, kita bukan Tuhan, Bang. Dia menjelma sebagai manusia. Jadi, Bang, dengarkan. Apakah Tuhan tidak bisa menjelma sebagai manusia? Kalau jelmaan berarti bukan keadaan yang sesungguhnya, betul? Betul? Ya, benar betul nggak? dong. Ya betul dong. Nah, sekarang keadaan yang sebenarnya dia itu Suaranya putus-putus, Bang. Suara putus-putus, Bang. Jelas. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu siapa? Terlepas dia jelma manusia, jelma jadi api, jelma jadi pohon, jelma jadi tiang awan, terserah dia. Tapi yang saya tanyain, keadaan dia yang sebenar-benarnya itu apa sih? Tuhan apa manusia? Manusia dong. Ya manusia. Manusia. Iya. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak, dia Tuhan. Lah, berarti keadaan yang sebenarnya siapa ini? Keadaan yang sebenarnya itu apa, Bang? Keadaan sebenarnya itu siapa? Tetap kalian mau giring sampai gimana? Dia 100% manusia, tetapi dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saudara Victor, sabar Bang Edi. Ini data yang berbicara. Kita akan sama. Aku turun, Bang. Kita kan belajar sama-sama, Bang. Santai aja lah. Betul, santai. Ini kita lihat, apabila Yesus menyatakan dirinya, apabila Yesus yang menyatakan, bukan Anda yang menyatakan, bukan kita, dirinya yang menyatakan